107.3 Radio Sionegoro FM. Sehat gara sama Sionegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di Rabu pagi ini, saya Anita akan menemani panjenengan semua dalam waktu 1 jam ke depan ya di Sionegoro FM. Bagaimana kabar kalian semua pagi ini? Mendung-mendung cuacanya ya dok ya? Oh iya. Ya Ini Allah, cukup kali kesini. ini tamu kita opa bukan ini sih, enggak ya. Oh enggak, ini nanti kita akan mengulik-ngulik atau tema kali ini itu keren banget ya. Ini temanya lansia smart bareng Dr. Widi Prasida Sunu, spesialis penyakit dalam ya dok ya. Ya. Iya. Nah, kalian jangan kemana-mana, nanti kita akan spill. Nah ini sebelumnya ini selamat datang Dr. Widi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Ini pertama kali ya dok ya Iya, betul sekali. di Sionegoro FM. Betul sekali. Oh oke. Saya kenalkan di behind the scan-nya itu ada Mas Adit sama Mas Dika dok. Oh, Jadi iya. mereka yang behind scan, yang mengurus lagu, membuatkan lagu, mengatur lagu dan mengatur kita juga. Ya Oke, kan? oke. Boleh Mantap. disapa dulu sahabat sehat Sionegoro sama pemirsa dokter. Selamat pagi atau selamat apa? Say hi dulu. Hey, selamat pagi. Selamat pagi. Sahabat sehat Sionegoro. Iya, amin. Semoga selalu sehat semuanya ya dok ya. Amin. Amin. Nah, kali ini kita akan spill karena tema kali ini tuh keren banget. Lansia smart. Iya dok ya. Iya, betul sekali. Nah, ini Baik, kita Kak. mau dimulai dari apa ini dok? Geriatri. Apa sih itu dok? Ya, geriatri itu sebenarnya asalnya dari bahasa Yunani ya, Wis. yaitu geron yang berarti orang tua dan teria yang berarti penanganan terhadap penyakitnya. Jadi geriatri itu suatu sub ilmu dari penyakit dalam sebenarnya. Betul. Dan lansia kan termaktub di dalamnya memang. Iya. Beliau lansia sebagai yang memasuki Yang usia masuk, senja iya. ya, kemudian berbagai masalah kesehatan. Nah, itu namanya lansia dengan Lansia. geriatrinya. Oh, sebenarnya kalau lansia itu umur berapa sampai berapa dok? Ya, kalau di Indonesia sendiri kan Iya. 60 tahun ke atas Oh. itu termasuk geriatri. Kalau di negara maju seperti Amerika itu mungkin naik 65 tahun ke atas. Oh. Dan masih terbagi beberapa bagian sih sebenarnya, Iya, tapi yang iya. itu utamanya di situ. Utamanya di situ. Nah, ini geriatri sebenarnya kalau di Wonosobo. Ini kayak ada perkumpulan juga ya, Dok ya? Apa enggak? Ya di Wonosobo ya cukup banyak beberapa kumpulan, cuman Ya. bersifat masing-masing ya. Iya. Misalnya perkumpulan senam lansia, Oh. perkumpulan senam jantung sehat begitu. Iya. Jadi berdasarkan kegiatan mereka masing-masing, belum termaktub dalam suatu perkumpulan yang besar gitu. Oh, tapi mereka sudah seperti punya circle sendiri-sendiri Iya, gitu betul. ya, yang Kegiatan suka yang suka senam, aktif. Betul. terus yang jakilun Jakilun, gitu. perkumpulan jakilun begitu. Oh iya, ini fanbase-nya berarti banyak sekali ya, Dok ya? Ya cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak. Cukup Kalau- banyak Jawa Timur. Oh iya. Kalau Dr. Widi di RSU ini dari tahun berapa, Dok? Saya di RSU sejak tahun 2010. 2010. Iya, 2010. Terus langsung sudah spesialis dalam ya dok ya Sudah waktu itu spesialis ya. dalam waktu itu. Berarti dari awal sampai dengan sekarang itu kenaikan geriatri apa sama dok sebenarnya? Iya, geriatri setiap tahun mesti naik ya. Jadi Pasti naik ya. tahun 2010 dulu Iya. kalau menurut penelitian di Indonesia sendiri ya, Iya. jumlah lansia di Indonesia Iya. itu kurang lebih 18 juta jiwa, kurang lebih 7,6%. 2020 diprediksi 28,8 juta jiwa, naiknya 11,34%. Iya. Itu sangat signifikan sekali karena Iya. untuk status kesehatan kan semakin Iya. meningkat ya. Oh, iya. Jadi otomatis beliau-beliau yang umur lansia Betul. itu mesti akan meningkat, sehingga ini penting sekali bagi terutama rumah sakit ya Iya. untuk membuat suatu program-program nantinya untuk program geriatri nantinya atau program lansia atau geriatri. Begitu mungkin. Oh Baik, begitu Pak. dok. Nah dokter, kapan sih harus mengunjungi dokter untuk pasien-pasien seperti ini dok? Mungkin mereka menganggapnya aku sehat, tapi apakah penting mengunjungi dokter atau Iya, pemeriksaan? penting sekali. Jadi
lansia itu atau lansia atau lanjut usia itu memang harus dipantau ya, dipantau dalam arti rutin. Jadi ada klausul yang menyatakan bahwa ada bagaimana langkah menua dengan sehat. Wah, itu nomor satu, penting sekali. Jadi salah satunya adalah kontrol ke medis ya, salah satunya. Setiap bulan. Ya, itu bisa dibuat setiap bulan atau beberapa 3 bulan sekali kalau sehat memang dia 3 bulan sekali memberikan laboratorium misalnya begitu. Misalnya. Untuk langkah menua dengan sehat itu ada beberapa item. Yang pertama adalah exercise atau olahraga yang rutin. Nanti bisa dijelaskan satu persatu ya. Kemudian yang kedua nutrisi atau makanan sehat bagaimana. Yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang teratur. Kemudian yang keempat ini medical yang periodik. Nah ini kontrol ke medis ya, medical periodik, yaitu salah satunya check up fisik yang laboratorium ya. Yang kelima hindari perilaku yang berisiko tinggi, kayak misalnya merokok atau makanan berlemak tinggi yang rutin. Kemudian yang keenam adalah spiritual ditingkatkan. Yang ketujuh adalah psikososial. Jadi memang intinya semakin sepuh harusnya semakin banyak senyum. Nah, banyak senyum, banyak teman gitu kan. Banyak teman ya. Jangan malahan jadi introvert gitu ya, Dok ya. Jangan semakin tua malah kayak malu gitu ya, Dok ya. Iya, harus semakin aktif. Harus semakin aktif. Berarti hampir mirip seperti kembali lagi ke bayi ya, Dok ya. Bayi kan aktif itu. Terus orang tua juga harus aktif ya. Iya, enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Oke guys, kita akan jeda iklan sebentar karena ternyata sepertinya HP-nya Pak Dokter tuing-tuing ya. Oke guys, kita putarkan lagu, check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 bareng Dokter Widi. Gimana ini Dok, perasaannya masuk Secanegoro FM? Wah, menantang sekali. Menantang siapa Dok? Menantang lansia. Ya, jadi bisa berkreasi lebih baik lagi, lebih jauh lagi harusnya dengan media seperti ini ya. Betul. Ini keren nggak Dok? Ada Secanegoro FM keren nggak? Super keren. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Oke, Dok, kita lanjutin lagi ya Dok. Nih. Ya. Kapan sih Dok harus mengunjungi dokter untuk lansia-lansia seperti itu atau geriatrinya sendiri? Iya. Seseorang yang lansia memang seharusnya nantinya dibutuhkan bantuan medis. Ya. Yang pertama, kapan harus mengunjungi seorang dokter geriatri atau dokter spesialis yang untuk menangani itu ya. Betul. Jadi yang pertama mereka yang sudah dianggap sebagai orang tua atau lansia. Iya. Jadi lansia itu bervariasi di setiap negara ya. Di Amerika Serikat sendiri, seorang dianggap lansia adalah mencapai usia 65 tahun ke atas. Di Indonesia 60 tahun ke atas. Jadi seseorang yang mencapai usia yang matang ini dengan kondisi kesehatan yang baik harus dipertahankan tuh kesehatan yang baiknya dengan cara ya controlling untuk pemeriksaan cek fisik tadi dan laboratorium darah dan keadaan yang sehat selama mungkin. Dalam arti dicek laborat, ini normal nih Dok, normal, bagus nih Pak, ini normal ya, tapi tetap kita harus ngecek dia 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu sesuatu yang wajib untuk laboratorium ya. Kemudian yang kedua, kapan beliau mengunjungi seorang dokter geriatri atau dokter yang untuk mengurus ini adalah lansia memiliki penyakit yang kompleks. Kompleks itu dalam arti misalnya lansia yang telah didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2 awal ini ya. Gula darah saya kok sewaktunya kok lebih dari 200. Waktu itu dicek langsung setelah makan itu lebih dari 200. Jadi sudah ini 225 misalnya, itu kan ringan ya. Jadi harus segera seawal mungkin harus dikontrol dan dikontrol ke dokter ya. Kenapa? Karena akhirnya dapat mengembang menjadi penyakit yang lain komplikasinya. Tahu sendiri diabetes mellitus bisa berkembang ke penyakit yang namanya angiopati ya. Angiopati itu bisa ke arah angiopati itu berarti penyakit darah ya, penyakit pembuluh darah ya. Bisa ke arah yang lain, misalnya ke mata jadi retinopati, ke saraf jadi neuropati, jadi kesemutan, ke mata jadi rabun atau katarak. Jadi harus dari awal mungkin diabetes atau suatu yang normal itu harus segera dikontrol. Itu lansia yang memiliki penyakit yang kompleks. Kemudian lansia yang perlu minum banyak obat. Nah, itu perlu dikontrol ke dokter spesialis juga. Jadi lansia yang perlu minum banyak obat.
Misalnya Iya. apakah dia baca kontraindikasinya, ada indikasinya benar apa tidak ya. Iya. Misalnya dia sudah punya rematik lama sebelumnya tapi Iya. dia minum terus atau minum obat-obat yang di luar medis luar, misalnya. iya. Kita dia Obat harus warung gitu ya dok betul, ya. betul, dia harus mengkonsultasikan ke dokternya. Jadi Iya. saya minumnya ini dok misalnya. Cocok Ramuannya boleh ini. nggak gitu? Nah, tapi saya kok tiba-tiba kok badannya bengkak-bengkak semua. Nah, itu sesuatu yang harus diatasi ya. Iya. Oh, yang udah sangat rematik, kemudian ada gangguan radang sendi, kemudian mungkin ada penyakit hipertensinya dia. Nah, mungkin terjadi suatu penyakit yang kompleksitas yang tinggi, sehingga itulah dia akan minum banyak obat kan. Nah, kemudian kita harus kontrol ke rutin Iya, rutin. yang Betul. Ya. Mungkin ada lagi Mbak Ita. Jadi yang rentan lansia rentan terhadap penyakit atau kondisi yang terkait usia. Jadi mencapai kondisi tertentu, misalnya ada gangguan di mata, ada gangguan di sendi dari awal. Jadi memang itu rentan ya. Rentan. Oh, ini osteoporosis sudah mulai terjadi kan kita belum tahu. Keropos tulang itu kan kita belum tahu kapan kita deteksinya kan. Iya. Nah, semakin dini semakin baik. Misalnya kita bisa cek kadar kalsium kita, Iya. kan kita tahu. Kita cek bone marrow-nya, kita lihat densitas tulangnya, kita bisa melihat itu sebenarnya. Dan itu pentingnya controlling ke dokter spesialis yang untuk khususnya penyakit dalam ya, untuk melihat apakah perlu penambahan suplementasi sebelum sakit. Nah, itu penting sekali. Itu penting banget ya dok ya. Jadi maaf dokter, ini ketika netizen atau orang-orang di sana bilang kita mengkonsumsi obat nih, tapi kadang-kadang ada yang berpikir jangan terlalu banyak obat, pakai yang alami. Apakah semua yang alami ini itu misalnya ada efeknya atau enggak, atau ya ketika jenengan nggak timbul bengkak, nggak timbul apa, berarti itu masih aman, atau ada indikator tertentu gitu dokter? Iya, betul sekali Mbak Ita. Jadi memang kalau memang ada keputusan yang ini harus pakai alamiah atau pakai medis kan dua. Dengan alamiah itu dalam arti herbal misalnya. Betul. Herbal di penyakit dalam juga mempelajari itu soalnya. Jadi herbal itu kan berbagai hal, misalnya temulawak nih. Betul. Temulawak itu kan sudah diteliti baik medis ataupun herbal, itu sudah diteliti. Dia jangka panjang baik pada pasien-pasien dengan penyakit liver misalnya, liver kronis, dia jangka panjang bisa misalnya cukup bagus untuk diteliti penelitian, sehingga medis juga membuat komponen dari temulawak itu akhirnya begitu. Jadi semuanya sebenarnya dari tanaman dan obat gitu ya. Tanaman dari medis kan dibuat ekstrak, kemudian dibuat obat medis tersebut dan diteliti selama lebih dari 10 tahun pada manusia, sehingga keluarlah obat-obat medis yang dikonsumsi itu. Sebenarnya sudah ada. Cuman kalau alami yang herbal itu kan isinya cukup banyak, cukup kompleks, tapi dosisnya ringan. Nah, itu mungkin bedanya di situ. Bedanya seperti itu ya dokter ya. Fokusnya saja Ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya ini herbal bisa dikombinasi dengan medis, itu bisa saja terjadi. Bisa saja. Jadi tetap boleh gitu ya dok ya. Tetap ada. Namanya kalau medis itu namanya complementary adjuvant medicine. Jadi penyakit obat-obat complementary adjuvant penambah. Nah, jadi misalnya temulawak jadi kurkuma nih misalnya. Nah, kurkuma itu dicampurkan dengan obat medis yang lain. Itu bisa. Kurkuma itu kan alamiah. Alami. Misalnya itu ya. Itu sebenarnya dari dasar temulawak. Misalnya begitu. Misalnya seperti itu ya dokter. Bisa dicampurkan. Nah, dok, biasanya penyakit yang umum menyerang lansia itu apa aja dok? Biasanya dok? Wah, itu ya banyak ya? Banyak, cukup banyak ya yang umum. Yang pertama yang paling sering penyakit sendi. Sendi, lututnya buat pinggang. Duduk, pinggang. Kalau orang-orang sini bilangnya aku lambungnya sakit, padahal sebenarnya pinggangnya itu ya dok ya. Kalau orang-orang bukan lambung ya. Organ pencernaan, tapi mungkin karena mereka mentranslate berbeda ya dok ya. Kadang-kadang. Pikirannya lambung itu ya bengkean ya dok ya. Iya, bengkean. Iya. Gitu. Apalagi dok? Yang lain ada penyakit jantung. Jantung. Paling sering juga. Iya. Dengan berbagai kompleksitasnya ya. Betul. Penyakit paru-paru, karena merokok masih suatu budaya di sini ya. Jadi kita lihat seharian. Betul. Biasanya kita tanya beliau-beliau yang merokok, berapa lama merokok, kapan berhenti merokok. Harus sudah mulai dikurangi minimal, kalau nggak berhenti sama sekali supaya nggak terjadi keparahan penyakit begitu. Terus apa lagi dok? Yang lain-lain ya mungkin suatu malignansi ya, malignansi atau
keganasan ya. Jadi itu memang harus dideteksi dini lebih lanjut. Ya, sekarang sudah ada beberapa marker tumor sudah cukup canggih sekarang zaman sekarang ya. Jadi kita bisa deteksi jauh sebelumnya. Jadi bakatnya genetik ke arah mana itu sudah bisa dideteksi. Itu bisa dipun cek semua. Oh iya dok. Nah ini ada juga biasanya kalau umur lansia itu kayak kolesterol, asam urat itu sebenarnya bakat atau memang dari pola makannya atau bagaimana ini dok? Iya. Selain itu kan ada penyakit namanya dislipidemia, atau istilah medisnya. Jadi kelebihan lemak darah namanya. Betul. Kayak kolesterol, LDL, terus trigliserid ya. Nah, 3 itu. Yang lain juga kita harus menaikkan lemak baik itu HDL. Kan HDL itu high density lipoprotein, itu lemak baik. Lemak baik. Pada avokat banyak, pada buah-buah itu banyak, ada sayuran banyak HDL. Betul. Nah, tadi masalah tadi keturunan apa tidak, memang tergantung teori HL Bloom. Jadi memang pertama lingkungan ya. Lingkungan nomor 1. Orang itu bisa sakit karena lingkungan 1. Nah, nomor 2 baru keturunan. Lingkungan berarti pola makan, pola hidup itu lingkungan ya. Jadi kalau memang keseharian makan santan atau makan yang berlemak tinggi, gorengan yang minyaknya jelantah misalnya, kalau nggak jelantah minyak curah terus dibuat berkali-kali gitu ya. Itu juga bisa. Jadi terjadi namanya penumpukan daripada lemak jenuh ya. Ini lemak jenuh masuk terpecah-pecah menjadi kolesterol dan trigliserid tadi. Jadi itu memang harus dilihat dulu nih kebiasaannya pasien itu apa kebiasaannya. Nah, kebiasaannya apa. Jadi misalnya saya makan gorengan tiap hari ada 5-10 dok. Ya sudah. Berarti sudah terlihat. Sumber utamanya mungkin dari gorengan itu ya dok. Makanan ya. Ya. Jadi makanan. Kemudian kenapa nggak turun trigliseridnya ya? Maamnya seperti itu kan. Nanti dan umur semakin bertambah kan metabolisme semakin melambat. Liver kita nggak bisa menyaring dengan baik, kurang sempurna sehingga lemak akan masih jalan ke darah kan begitu ceritanya. Sehingga terjadi namanya nanti lama-lama bisa fatty liver, perlemakan hati ya. Jadi lemaknya nempel di liver namanya. Jadi kita harus segera bersihkan juga sebelum terjadi penyakit lanjutan. Kelihatan sebenarnya di check up tuh kelihatan. Jadi di sini ada USG, ada spesialis radiologi kan bisa ngecek. Ini ada lemak tinggi, mungkin kok livernya kok putih sekali ya. Jadi harus dicek. Konsulkan dokter dalam nih, misalnya kita cek. Ternyata trigliseridnya 500 ya sudah. Berarti kan kita harus kendalikan dengan pola makan dan medicine. Sehingga kita tercapai efek yang bagus. Ya. Sehat lagi nantinya, normal kembali. Segera dinormalkan begitu. Oke deh, nanti kita spill lagi ada tips-tipsnya nanti menua dengan sehat ya dok ya. Betul supaya makan tetap enak, tetap bahagia di kala usia lansia atau usia senior aliasnya ini dok. Usia senior aja ya. Oke, nanti kita spill lagi. Kita nanti akan ada tips-tips menua dengan sehat. Kita jeda iklan dengan lagu berikut ini. Check it out. Oke, kembali lagi dengan saya dan Dr. Widi. Oke dok, kita lanjutkan lagi nih. Ada tips-tipsnya supaya menua tetap sehat, tetap smart, tetap bahagia. Ada nggak dok? Iya, langkah menua dengan sehat. Ya. Jadi nanti exercise yang pertama. Betul. Olahraga itu memang seorang lansia harus gerakannya cukup untuk membakar kalori. Ya, itu paling itu tipsnya itu. Yaitu dengan paling gampang adalah senam lansia namanya. Senam lansia. Jadi dengan apa? Aktivitas fisik juga bisa. Boleh. Berkebun. Jalan-jalan rutin tiap hari, tiap pagi dengan menyapu, misalnya menyapu halaman. Intensitasnya ya sekitar setengah jam ya. Tapi nggak boleh ngoyo gitu ya dok? Nggak boleh ngoyo, dibuat santai. Kemudian selain aktivitas fisik juga exercise itu seperti terstruktur, misalnya tai chi, misalnya ada perkumpulan tai chi, perkumpulan senam jantung sehat itu juga bisa ikut. Tiap minggu ada di alun-alun itu biasanya. Tai chi juga ada di Wonosobo. Itu mungkin bisa dilakukan exercise yang bersifat latihan daya tahan ringan, latihan beban ringan, untuk latihan keseimbangan juga, untuk efek dari exercise biar tidak mudah vertigo itu butuh exercise atau latihan fisik secara rutin.
Tapi jangan lupa Mbak Ita, itu kan ada cek sebelum olahraga tadi. Ya, cek sebelum olahraga. Harus cek dulu ya. Jadi supaya tahu ketika saya mau olahraga ini sehat apa enggak gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi harus cek saat istirahat, tensi nadi berapa. Iya. Kemudian 10 menit pemanasan juga penting. Iya. Ada pemanasan dulu sebelum olahraga ya, 10 menit. Harus ada ya, Dok ya. Ada. Itu mungkin dari beliau-beliau yang sudah senam lansia itu sudah terbiasa. Terbiasa dengan cek-cek itu. Mereka punya tensimeter biasa pas perkumpulan itu biar ditensi dulu kemudian beliau harus minum air, mempersiapkan air putih, misalnya air putih. Tetap air putih ya. Sebelum dan setelah olahraga harus dipersiapkan juga, harus prepare semua memang. Kalau selain air putih boleh nggak, Dok? Boleh juga sih, asalkan tidak sampai dehidrasi kan gitu. Oke. Nggak sampai kekurangan cairan. Kemudian atau harus pakaian yang longgar, jangan yang medet kayak aerobik yang ada muda-muda itu kan. Iya, jadi yang senior pakainya harus yang longgar ya. Jadi kalau beliau-beliau yang di senam-senam gerit kan longgar semua. Iya, longgar-longgar ya. Pembuluh darahnya lancar kan. Jadi ini ya fungsinya pakaian longgar itu untuk pembuluhnya lancar ya. Iya, kalau udah sepuh-sepuh kan itu. Iya. Kemudian jangan lupa sepatu yang empuk, jangan yang keras. Jadi kan takutnya terjadi traumatik di bawah kan juga. Harus yang empuk ya, Dok ya. Empuk, yang intinya nyaman. Pasnya nyaman dan empuk gitu aja sih. Oke. Yang utama yang lagi adalah kalau olahraga jangan pas hujan deras. Menghindari udara cuaca ekstrim, nanti masuk angin lagi. Kalau sudah olahraga kita udah pas hujan di Wonosobo sering. Ya udah di rumah aja gitu ya. Rumah, kalau bisa ya di rumah ya ada exercise ringan di rumah kan. Iya, juga bisa dilaksanakan di rumah ya, nggak harus aku maunya harus senam di alun-alun. Janganlah ketika hujan besar otomatisnya kan bubar kan, senamnya bubar, nggak mungkin senam hujan ya. Iya, nggak mungkin ya. Jadi pakaian longgar, pakai sandal atau alas kaki yang nyaman, ya empuk. Terus itu juga melihat cuaca ya, Dok ya. Iya betul, terutama lansia. Terus apa lagi, Dok? Ya selama olahraga kan juga harus dicek lagi apakah denyut jantungnya bagaimana, napasnya gimana. Misalnya kalau tidak mulai ngos-ngosan ya harus istirahat. Harus istirahat. Jangan saking semangatnya, aku masih kuat. Jangan dipaksakan. Stop jika lemes, nyeri dada, jangan dilanjutkan. Denyut jantung sangat cepat, misalnya jangan dilanjutkan. Nah, tapi respirasi nafas ngos-ngosan juga jangan dilanjutkan. Ya, kemudian setelah olahraga kita kan pendinginan juga, pendinginan 10 menit paling ya. Kemudian monitor juga denyut nadinya juga sudah normal lagi apa belum ya setelah pendinginan itu ya, Dok ya. Betul sekali. Berarti kalau misalnya di rumah nggak punya tensi atau apa, bisa pakai seperti ini ya, kan kelihatan ya kalau bubuk kayak gitu ya, Dok. Apa gimana nih? Itu tradisionalnya kita pegang ya. Arteria dialis kan yang dekat bawah jempol ini. Ini ya. Pakai tiga. Kemudian kita baru bisa meraba. Nah, itu kelihatan banget. Iya, kelihatan. Kalau itu banter banget, ya berhenti dulu, sabar, tarik nafas gitu ya, Dok ya. Istirahat dulu, minum dulu. Jangan teriak-teriak ya. Kadang-kadang kaget gitu ya. Itu malahan menambah panik ya, Dok ya. Ya, enggak boleh. Harus lebih tenang. Kalau ada kejadian seperti itu, relax. Terus ada teman misalnya diperlukan apa misalnya. Iya. Oke, terus apa lagi, Dok? Ya, kemudian menginjak ke nutrisi mungkin ya. Makanan. Nah, ini makanan penting banget ini. Makanan yang penting memang makanan usia lanjut itu harusnya bervariasi. Bervariasi. Tidak monoton. Ya, itu dengan bervariasi. Ya, jadi ada makanan pokok misalnya nasi, ubi sayur mayuran, lauk pauk yang berbagai macam, misalnya ada ikan, daging bersih, ikan laut misalnya daging bersih, kemudian ayam yang kalau bisa ayam kampung ya. Ayam kampung ya kalau bisa ya. Bisa, karena tidak pakai suntikan ya. Iya. Kemudian buah-buah segar wajib harus ada. Setiap hari harus mengkonsumsi buah. Nah, ada buah. Jadi bisa pepaya, bisa melon, bisa buah-buah seperti jambu air atau yang bersifat serat ya. Iya. Pilih yang sehat, rendah lemak, kemudian rendah kolesterol tadi. Pilih buah, sayuran dan kacang-kacangan. Kemudian pilih gula dan garam yang secukupnya. Jadi secukupnya. Harusnya yang ngicipin bukan yang sepuh tapi yang muda harusnya. Kadang-kadang lidahnya kan sudah
sudah terpaket. Sudah terpaket, ini asin, gurih, luget kan kayak gitu dok iya, biasanya. Karena lidah yang pasien lansia itu kan kurang sensitif ya. Jadi dibanyain gulanya, dibanyain garam. Iya. Biasanya memang terlalu ya. Terlalu asin, terlalu too much gitu ya. Jadinya aduh gitu ya dok ya. Ini kalau buah-buah ada nggak buah yang harus dihindari sama lansia? Mungkin seperti durian dok? Iya. Ya sebenarnya durian itu mengandung lemak juga, cuman ya kebanyakan ada lemak jenuhnya sedikit ya. Jadi, ada lemak jenuhnya juga ya. Ya mungkin membuat sedikit naik untuk lemak darah. Jadi kalau terlalu banyak ya jangan. Untuk durian utamanya. Oke. Terus apa lagi dok? Ya untuk minum memang rata-rata normalnya kan 2000 sampai 3000 cc per hari. Ya, jadi terbagi dari 4 sampai 5 kali minum sehari. Itu untuk minum, pola minumnya ya. Iya. Ini minumnya, maaf dokter, apakah harus air mineral atau saya nggak bisa minum air mineral mbak? Karena banyak itu yang air putih itu kalau semakin sepuh kadang-kadang ada yang nggak doyan dok. Ini ada nggak? Ya memang tergantung dari masing-masing juga sih. Memang paling sehat memang air putih. Satu utama air putih yang lebih basah. Nah, air putih yang lebih basah itu pH-nya di atas 8. Itu yang paling lebih sehat juga ya sebenarnya teorinya. Contohnya apa dok pH di atas 8 ya, selain? Itu ya memang harus diukur juga sih. Harus diukur juga ya. Jadi karena itu kan sudah paket dari produk tertentu ya. Nah, tapi teorinya memang pH di atas 8 tuh lebih baik. Lebih baik. Nah, karena dia metabolismenya lebih cepat, kemudian oksigenasi lebih lancar di tubuhnya. Oksigen yang dibawa lewat darah lebih lancar. Nah, kalau keseharian minum air putih di atas pH 8. Kan normalnya kita kan pH-nya 4,5 ya. Yang diminum air biasa. Kalau lebih dari 8 ya bisa mengurangi asam-asam di tubuh kita secara asam lambung mungkin bisa turun. Asam basa darah mungkin bisa turun sehingga penyakit yang bersifat degeneratif bisa turun, gula darah lebih normal gitu. Misalnya begitu. Itu teori minum air putih pH 8 ke atas. Itu ada teori seperti itu juga. Oke deh. Terus apa lagi dok? Ya. Kemudian pola istirahat juga, selain istirahat tadi nutrisi, pola istirahat juga. Jadi tidur kan memang waktu untuk pertumbuhan dan repair ya, memperbaiki tubuh kita yang sudah capek. Ya, jadi memang beliau yang lansia itu paling tidak adalah 5 sampai 7 jam. 5 sampai 7 jam. Ya. Tapi malahan kadang-kadang kebanyakan kalau sudah lansia semakin sepuh itu banyak yang nggak bisa tidur ini dok. Saya juga nggak tahu kenapa mereka nggak bisa tidur. Karena saya belum lansia ya. Ini kenapa biasanya? Ada nggak sih banyak pasien-pasien yang mengeluh nggak bisa tidur gitu dok? Yang tidurnya cuma sebentar, nggak ada ya? Hampir tiap pasien seperti itu. Hampir tiap. Mungkin karena memang ritmiknya seperti itu ya dok ya? Ya, ritmenya berubah. Jadi memang iramanya diurnal dia, melek malam malahan. Ya. Jadi kadang-kadang ya asalkan malamnya misalnya beliau melek ya, tapi siangnya atau pagi siangnya ada istirahat. Terbalik memang 5 sampai 7 jam beliau bisa tidur nyenyak gitu aja. Itu bisa repairnya pemulihannya cepat. Boleh gitu ya dok ya. Seperti itu. Jadi itu 5 sampai 7 jam itu satu harinya ya dok ya. Satu harinya teorinya dalam semalam. Siang beliau mungkin istirahatnya sudah 2 jam, terus malam rasanya kok nggak tidur mungkin karena ritmiknya berubah. Ya itu mungkin akhirnya dilonggarkan kalau malam nggak tidur tapi siangnya biar istirahat lah beliau gitu. Nggak apa-apa itu kita sebagai misalnya ada orang tua kita gitu ya sepuh-sepuh ya sudah mulai begitu ya sudah siangnya biar istirahat karena memang kadang-kadang malam mungkin mereka ada tahajud mungkin kalau yang Islam, terus nanti mungkin ada jam 3 sudah bangun, memang sudah terbiasa. Saya tuh bangunnya pagi banget kok dok, tapi kenapa kalau jam segini saya sudah lemes, sudah ya tidur aja ya dok ya, berarti memang sudah harus istirahat ya dok ya, siang-siang itu ya memang ya. Memang begitu, dilonggarkan untuk beliau lansia ya. Terus apalagi ini dok? Ya, memang masuk ke dalam screening atau check up. Jadi
beliau-beliau lansia memang harus check up untuk check up sederhana ya, misalnya ya pemeriksaan harian, misalnya fungsi kaki, tangan ya ada semut apa tidak, itu paling ringan ya. Kemudian activity itu yang ringan ya, Dok, ya? Activity daily living itu kayak gimana aktivitasnya keseharian, kita juga bisa menanyakan. Misalnya tidak ke pasar dekat, jalan kaki masih bisa baik kan. Kemudian aktivitas mandinya masih biasa, rutinitas dia bagus, berarti kan namanya ADL, aktivitas daily livingnya skornya bagus. Itu ada scoringnya. Ada scoringnya ya. Geriatri itu ada scoringnya. ADL-nya bagus skornya. Jadi punya flowchart. Ini bisa ada flowchartnya. Jadi udah ngontrol dia bisa ada. Nah, check up sederhana namanya. Check up sederhana. Selain itu dia cek status gizi juga. Jadi ada tinggi badan, berat badan, memang harus seimbang ya. Jangan underweight, normal weight aja, normal weight ya. Jangan overweight atau obesity. Itu memang harus segera dimodifikasi oleh teman-teman dokter gizi ya, memang memodifikasi itu. Jadi kita konsultasikan ke beliau-beliau yang ahli gizi supaya nanti keseharian beliau maunya apa aja. Kemudian nanti yang nyaman apa, yang enak apa, tapi yang tidak terlalu membuat overweight gitu. Jadi harus dikonsultasi. Makanya di geriatri itu ada tim geriatri namanya. Ya, jadi ada beliau-beliau spesialis, ada dokter dalam, dokter jantung, dokter paru, dokter gizi, dokter fisioterapi. Jadi itu tim ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ini harus kita konsultasikan segera. Ya gitu. Kemudian ya itu yang utama. Selain itu juga tadi yang Mbak Ita sebutkan psikospiritual namanya. Jadi zikir. Ya kalau pada Muslim ya, kalau doa malam pada doa malam untuk yang Kristiani dan non Muslim ya. Jadi ada meditasi atau ning, sering ada yang Jawa yang sering itu juga bisa bahkan psikospiritual. Supaya apa? Supaya aku kok sendiri di usia sepuh ini, yang lain sudah pada dipanggil misalnya. Itu kan menghilangkan keraguan, menghilangkan putus asa, menghilangkan rasa bersalah, kebosanan. Itu dengan itu bisa diperbaiki semua. Sehingga bersyukur nantinya. Bersyukur. Akhirnya jadi harus bahasanya tetap bersyukur gitu ya. Bersyukur. Semakin lansia itu tetap harus alhamdulillah. Bersyukur dengan mengucap gitu ya. Dengan mengingat Tuhan Allah utamanya. Itu akhirnya dia lebih rileks. Kemudian hormon endorfin lebih stabil, hormon kesenangan. Kemudian tadi yang bersahabat dengan semua makhluk hidup kan gitu. Jadi senyumnya dengan semua gitu, sehingga dia akan nggak terjadi proses negativisme di tubuh ya. Sehingga dia akan menjadi positif thinking terus. Karena memang sebenarnya sejatinya kalau kita kebanyakan mengeluh ya, Dok ya, ini otomatis jalan ya. Ketika bilang aduh jalan ke sana jauh, jadi kita langsung ke jalan kayak males untuk jalan, mungkin seperti itu ya, Dok ya. Ya itu jadi mindsetnya harus dibuat positif dan selalu happy, gembira. Kemudian itu bersyukur ya, kuncinya memang jadi menua dengan sehat. Karena memang mungkin ada orang yang seperti kaget, Dokter. Kaget tuh dulu waktu masih muda sehat banget, terus ketika sudah menginjak usia lanjut seperti itu, kok jadi timbul ini, terus berharapnya segera sembuh gitu. Kan itu banyak, Dok. Ya itu banyak sekali. Kenapa? Saya itu kenapa pegal sekali, Dokter? Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ada ya, Dok ya? Iya, memang harus dilihat satu-satu. Dari penyakit dalam memang kita cek satu-satu. Ini nusawa dicek dulu ya laboratoriumnya. Kemudian perlu kita evaluasi ya. Pertama minum ini dulu untuk mengurangi pegalnya misalnya. Sehingga nanti efek pegalnya berkurang, efek stres pun berkurang. Sehingga dia lebih tenang. Nah, beliau lebih tenang, kemudian bisa melanjutkan keseharian dengan baik. Sambil ketemu hasil laborat, sambil kita terapi lagi ya. Nah, ini, Dok, ada nggak sih hubungannya emosi sama penyakit? Misalkan ini orang sensitif banget, itu ngefek ke hipertensinya atau ke penyakit bawaannya nggak sih, Dok? Ya, itu cukup sangat berefek ya. Berefek. Jadi kalau dari gawan bayinya gawan orok gitu ya. Gawan bayinya itu istilah medisnya psikosomatik ya. Psikosomatik. Iya. Memang
dikit-dikit dengar dikit langsung dia emosionalnya naik. Entah emosional keluar dalam bentuk apa ya. Betul. Nah, ini dokter SPKJ nih. Iya. Ya itu sehingga berefek pada penyakit beliau. Misalnya hipertensi tambah naik. Detak jantung tambah naik. Iya. Sehingga membuat hipertensi bertambah tinggi. Misalnya itu salah satu penyakitnya. Salah satu. Kalau berpikir psikosomatik terlalu tinggi ya. Makanya apakah itu perlu terapi occupation atau terapi kerja? Kita menyibukkan diri dengan beliau harus menyibukkan diri dengan hobi yang positif harusnya. Oh iya, biar fokus di hobi itu ya, Dok. Betul. Ya. Makanya saya sering edukasi pada beliau-beliau lansia ya. Iya. Ibu senangnya apa, Ibu? Menjahit, ngerajut ya sudah dibanyain aja ngerajutnya supaya bisa menghasilkan produk yang bagus. Dia juga tenang. Ada yang saya sukanya baca koran, ya sudah dia. Ya udah baca koran. Itu ya kalau sukanya ada mendengarkan suara burung-burung, namanya ada hobi burung tuh. Mendengarkan jadi gitu. Ya hobi-hobi yang yang positif dinaikkan lagi. Kemudian efek behaviornya kan berubah. Tingkah lakunya kan berubah jadi psikosomatis tadi menjadi normal. Terus jadi lebih rileks ya. Terus hobinya jalan-jalan ya repot juga jalan-jalan. Nggak apa-apa, Dok, jalan-jalannya kan ada jalan-jalan gratis, ada jalan-jalan berpaspor, ada yang iya betul kan ada lansia pakai paspor ke luar negeri kan banyak sekali sekarang trennya. Nah itu salah satu terapi behavior supaya tidak terlalu mikir disease. Dia bawa obat di koper tapi tetap dia behaviornya bagus, kemana-mana itu tetap asik gitu ya. Asik. Nah ini yang menakutkannya yang suka banget nonton TV, karena saya lihat-lihat kalau ibu-ibu atau simbah-simbah nonton TV itu malah jadi emosi. Iki piye sih sutradaranya, iki piye sih kayak gitu. Nah ini ngefek nggak, Dok? Nggak ya? Awalnya sedikit naik, kemudian dia akan terselimut dengan kegiatan harian dia. Tapi jangan terlalu jangan terlalu baper dengan sinetron Korea, sinetron Indonesia kan. Itu terlalu ini maksudnya membangkitkan emosi ya. Jadi ya harusnya menonton yang nggak terlalu emosi kan. Diimbangkan. Oke. Ya, terus apa lagi ini, Dok? Ya mungkin untuk saat ini yang penting tadi ya yang tadi. Yang tadi ya, termasuk sistem keluarganya juga harus support ya, Dok ya. Betul. Ada smart tadi ya dari pemerintah kan kemarin dari 2023. Betul. Memang ada slogan bersama lansia keluarga bahagia. Ini dari perkumpulan penyakit dalam ya. Betul. Smart itu apa sih? Smart itu ada S itu sehat. M itu mandiri. A itu aktif. P itu RT itu produktif ya. Sehat itu gimana? Jadi kontrol dan cek kesehatan berkala. Untuk mantau kesehatan dan mencegah penyakit. Ya, M itu mandiri. Ini mandiri. Jadi mengupayakan menjaga dan mengembalikan kemandirian lansia supaya tetap aktif dalam kegiatan sehari-hari. Jangan pasif ya. Jangan pasif ya. Apa-apa nyuruh. Ada itu harus aktif ya. Harus aktif ya. Baik pekerjaan maupun kegiatan sosial yang beliau senangi. Betul. Ya. Sehingga ada rasa proud, ada rasa bangga lansia itu. Dan berharga. Iya, betul. Mandiri namanya. Mandiri ya namanya. Sehat secara psikis dan mental itu bahagia. Ya. Yang ketiga adalah aktif. SMA tadi aktif. Jadi senang belajar, jangan berhenti belajar. Jadi harus senang belajar. Berkegiatan di komunitas-komunitas tadi. Nah, komunitas-komunitasnya kan banyak. Maupun di rumah aktif secara fisik dan spiritual juga. Dalam agama juga ada, juga ada spiritual sama fisik. Betul. Tapi yang terbatas ya. Kemudian sehingga lansia sehat secara sosial dan terhindar dari kesepian. Jadi nggak merasa kesepian ya, karena kan biasanya kalau sudah sepuh di rumah sendiri, cucu-cucunya berangkat sekolah, anaknya berangkat bekerja, hanya ada rewang, kadang-kadang juga rewang juga sudah sibuk, nggak mungkin kan simbahnya itu bercerita terus sama rewangnya, nanti rewangnya nggak ngapa-ngapain ya, Dok ya? Ya betul sekali. Jadi pentingnya aktif di situ, aktif dalam minimal ada di lingkungan dia. Yang keempat adalah smart tadi ya, produktif.
itu dapat berkarya dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Jadi dapat berkarya sesuai dengan level beliau. Level beliau. Tetap berkarya. Misalnya tadi ini misalnya ada perkumpulan lansia, kemudian mereka membuat sesuatu yang kayak home industry atau yang ringan-ringan aja, itu bisa juga. Yang aktif ya. Aktif, termasuk PKK itu PKK itu diaktifkan, ikut tetap kan, ada nyanyinya, ada edukasinya juga, ada ruang pendidikan, ruang agama gitu ya Dok ya. Iya, itu sangat menunjang sekali. Oke dokter. Oke guys, ternyata kita sudah spill banyak sekali menua dengan sehat. Tips-tipsnya tadi sama Dokter Widi sudah diberikan. Semoga dengan tips-tips seperti itu panjenengan semuanya yang sudah memasuki usia lansia ataupun kita yang masih muda, kita masih bisa belajar ya Dok ya, dari apa yang tadi Dokter Widi kasihkan. Dokter, karena ini waktu sudah menunjukkan 1 jam ya, sepertinya kita sudah speaking ya. Iya, dan dokter mau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Semakin produktif, semakin smart ya Dok ya. Saya mohon maaf sekali ya Dok, terima kasih sekali sudah datang di Sionegoro FM. Semoga apa yang disampaikan sama Dokter Widi itu bermanfaat. Ya, amin. Amin. Bagi yang merasa video ini nanti bermanfaat, bisa share, ya kan? Jangan lupa like, subscribe, komen di Instagram kita dan di YouTube kita, ya Dok? Iya. Kata-kata hari ini apa Dok? Sebelum closing. Iya, jadilah sehat dan jadi menua dengan sehat. Yes. Semoga panjenengan sehat selalu. Saya mohon maaf sekali apabila dalam bertutur kata dengan Dokter Widi ada salah-salah sedikit atau bagaimana atau yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya Dok ya. Salam sehat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.